Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizuddin Sakim dari 11 TDK 2. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang antena dan propagansi. Yang pertama, antena. Antena didefinisikan sebagai transformator atau struktur transmisi gelombang terbimbing saluran transmisi dengan gelombang ruang bebas atau sebaliknya. Antena adalah salah satu elemen penting yang harus ada pada sebuah radio, radar, dan semua alat komunikasi nirkabel lainnya. Fungsi antena. Antena berfungsi merubah gelombang listrik menjadi gelombang elektromagnetik, lalu kemudian meradiasikan di udara dan sebaliknya, merubah gelombang elektromagnetik di udara menjadi gelombang listrik. Cara kerja antena radio. Dari rangkaian pemancar radio, sinyal listrik akan mengalir ke sepanjang kabel transmisi antena hingga mencapai antenanya. Elektron yang terdapat dalam sinyal listrik tersebut bergerak naik dan turun, sehingga menciptakan radiasi elektromagnetik dalam bentuk gelombang radio. Gelombang yang menyertakan program radio tersebut kemudian akan dipancarkan dan melakukan perjalanan secepat kecepatan cahaya. Pada saat mengaktifkan radio sesuai dengan frekuensi pemancar, di jarak beberapa kilometer kemudian, gelombang radio yang dikirimkan akan mengalirkan melalui antena dan menyebabkan elektron bergerak naik turun pada antena yang bersangkutan sehingga menimbulkan energi listrik. Energi listrik ini kemudian diteruskan ke rangkaian penerima radio sehingga kita dapat berbagi program dari stasiun radio. Karakteristik dan parameter kinerja antena. 1. Pola radiasi antena. Penggambaran radiasi yang berkaitan dengan kekuatan gelombang radio yang dipancarkan oleh antena. 2. Keterarahan, yaitu perbandingan antara densitas cahaya antena pada jarak sebuah titik tertentu relatif terhadap sebuah radiator isotropis. Gain, yaitu parameter antena yang mengukur kemampuan antena dalam mengarahkan radiasi sinyalnya. Kedua, polarisasi, arah rambat dari medan listrik atau penyebaran vektor medan listrik. Propagansi. Propagansi adalah proses perambatan gelombang pada saluran transmisi. Saluran transmisi berupa fisik, berupa kawat konduktor, kabel koaksial, saluran transmisi non-fisik berupa gelombang radio atau sinyal kabel. Komunikasi radio. Pemanfaatan gelombang radio dalam mengirimkan pesan dari pemancar TX ke perangkap RX. Dalam proses komunikasi radio terdapat dua sifat. Sifat komunikasi radio. Yang pertama, langsung tanpa hambatan. Yang kedua, tidak langsung adanya hambatan. Gambar A menunjukkan pantulan. Gelombangnya itu mantul antara tiang-tiangnya. Yang kedua, pembiasan. Dan ketiga, difraksi. Frekuensi gelombang radio. Frekuensi yang dihasilkan oleh gelombang radio akan berbeda-beda. Karena frekuensinya berbeda-beda, maka propagansinya pun pasti berbeda-beda. Propagansi gelombang radio. Terlihat dari gambar ini ya. Melalui tanah. Propagansi melalui tanah diperuntukkan bagi frekuensi yang rendah. Gelombang radio bisa langsung dari pemancar ke penerima ataupun tidak langsung. Namun bisa juga melalui permukaan tanah. 2. Ionosfer. Ionosfer adalah bagian dari atmosfer bumi yang mengalami proses ionisasi karena adanya radiasi matahari, terdiri dari 3 lapisan, D, E, F. D untuk frekuensi rendah, E untuk frekuensi sedang, dan F untuk frekuensi tinggi. Yang ketiga, luar angkasa. Melalui ruang angkasa, ruang akan memproses propagansi dalam frekuensi yang UHF, VHF, SHF, EHF. Jika gelombang tidak dapat dipantulkan pada ionosfer, maka gelombang akan